Jadi ini bacanya tadi bak ya, bak sama muk saja. Ada huruf bacim, mien, sama huruf ciet. Kemudian ada huruf mien sama huruf hiet. Nah, ini yang dibaca yang huruf N-nya ya, huruf N-nya. Contohnya ini ada kata an, a, n, jiet, sama da. Nah, ini yang dibaca adalah huruf N-nya. Nah, sehingga bacanya adalah anta, ya. J-nya tidak dibaca. Yang dibaca adalah huruf N. Anta. Anta itu artinya di sini bentuk dasarnya dari kata duduk, ya. Nah, anta itu artinya duduk. Nah, tetapi misalkan nanti jika ini diikutinya bukan huruf konsonan, kan ini kan D kan huruf konsonan, ya kan? Misalkan nanti A, N, J, kemudian di bawah selanjutnya diikuti oleh huruf vokal, maka yang J-nya juga tetap akan dilafalkan. Contohnya seperti ini ya, saya tuliskan. Misalkan ada huruf A. Misalkan huruf ini ya, duduk ini mau dibikin bentuk informal kan plus ayo ya. Jadi an tambahkan huruf A terus yo. Nah, kalau seperti ini ya, jika nanti setelah huruf bacim N sama jitnya ini huruf vokal, maka huruf N-nya tetap dilafalkan, huruf J-nya juga dilafalkan. Jadinya bacanya gimana? Jadinya yang ini bukan anayo ya, tetapi J-nya tetap dilafalkan karena ini ketemu huruf vokal. Bacim, bacim yang terakhir ini, jika ketemu vokal, maka jitnya itu tetap dilafalkan. Gitu ya. Tetapi jika huruf tadi A, N, J tidak ketemu vokal, langsung ketemu huruf konsonan seperti da ini, maka yang dilafalkan adalah huruf N-nya saja. J-nya tidak dibaca. Sehingga yang ini bacanya anta, kalau yang atas ini bacanya anjayo. Ya, yang atas ini karena diikuti huruf ayo, huruf vokal, maka tetap dilafalkannya anjayo. Sedangkan yang bawah ini karena huruf NJ-nya diikuti da, diget, ya, huruf konsonan, maka J-nya tidak dibaca. Begitu ya, Yorobun ya. Kemudian selanjutnya ini ada huruf N sama huruf hiet. Maka yang dibaca adalah huruf N-nya saja. Sehingga di sini yang dibaca apa? Atau silakan dihidupkan mic-nya. Mantap. Betul, ya. Jadi ini karena saya pelan-pelan banget di sini menjelaskannya. Silakan sambil disimak. Nah, ini dilihat ya teman-teman ya. Ada huruf apa di sini? Miem, a, mien, hiet. Nah, tadi kan kalau misalkan ada huruf mien sama huruf hiet, maka yang dibaca adalah huruf N-nya saja. Sehingga yang ini hanya tidak dibaca. Ya, ini dianggapnya dia nggak ada ya. Karena ini bacim ketemu vokal, bacim ketemu konsonan itu nanti hanya nggak dibaca. Bilang. Ini tadi kan ada huruf M, huruf A. Terus ini ada huruf N sama hiet. Nah, ini yang dibaca adalah N-nya saja. Kemudian yang huruf H-nya ini dia akan naik ke atas. Kemudian huruf D, jika ketemu huruf hiet, maka D-nya akan dilafalkan menjadi TH ya. Sehingga ini bacanya adalah manta ya. Manta, bukan manda, manta. Nah, jadi ini tadi ya. Yang duduk bacanya anta, kemudian yang banyak ya, manta itu ini artinya banyak. Ini cara bacanya adalah tha, th ya, manta. Yang satunya tadi anta, t double, yang satunya lagi th, manta karena ada huruf hietnya.
ya. Jadi tadi diingat-ingat huruf giok double, huruf giok sama S yang dibaca gioknya. Terus yang kedua, huruf nien jiet sama nien hiet yang dilafalkan adalah huruf N-nya. Ya. Kemudian lanjut yang di bawah. Ini sangsiet ya. Jika misalkan di bawahnya itu huruf sangsiet, S double di bawah, maka ini dilafalkannya T ya. Diket mati kan dilafalkannya T. Sehingga yang ini bacanya apa? Bukan isda ya. Yang ini bacanya itta. It T mati ketemu diket, terus diketnya nanti akan dilafalkannya double ya. Sehingga cara bacanya adalah teta. Jadinya itta. Terus kemudian yang selanjutnya ini ada huruf real ya. Huruf real biep, real tiet, real hiet. Ini yang dibaca adalah huruf L-nya ya. Ingat kalau real mati itu bacanya L ya. Contohnya di sini 8 dalam angka Korea asli itu tulisannya memang yo, do, real biep ya. Tapi yang di sini yang dibaca adalah huruf R-nya. Sehingga bacanya menjadi yodol ya. Yodol. Bukan yodolep atau yodop, bukan ya. Jadi yang dibaca adalah salah satu hurufnya saja, real. Kemudian yang ini ada huruf nian, o, real, biep, yang dibaca adalah huruf R-nya. Nah, sehingga ini cara bacanya adalah nol ta. Ya, ada huruf real, ketemu huruf diket, diketnya dibacanya double. Nol ta itu artinya luas. Kemudian yang ini halta. Ini yang dibaca R-nya real, halta. Terus kemudian di sini ada huruf syet, i, r, hiet, da. Ini yang dibaca adalah huruf R-nya. Sehingga cara bacanya adalah shil. Nah, ini ada huruf H sama huruf D. Maka yang di ini dibaca apa? TH. Ya, TH. Oh ya. Sehingga bacanya apa? Shilta. Bukan shilda, Silta. bukan syihda, tetapi shilta. Ya, shilta. Itu artinya tidak suka ya, shilta. Ingat-ingat tadi ini bacanya yo, bol, kemudian ini nol, ta, terus hal, ta, kemudian yang terakhir ini shilta. Ya, shilta. Bawah. Huruf yang selanjutnya ini adalah biep, ya, biep sama shit. Nah, ini yang dibaca adalah huruf biepnya. Contohnya di sini ada ini ya, GA, biep, shit. Ini yang dibaca huruf B-nya. Cup, ya. Bukan cups, tapi cup, ya. Jika ada satu kata ini saja, maka tidak ada diikuti huruf vokal. Yang dibaca adalah biepnya. Bacanya cup. Kecuali misalkan nanti diikuti partikel ya. Misalkan nih, ditambahkan partikel penanda subjek. Misalkan, kalau penanda subjek itu kan antara I sama G ya. Misalkan ada partikel I-nya ya di sini. Nah, kalau seperti ini, maka B-nya dibaca, S-nya juga dibaca. S-nya nanti dibacanya naik ke atas. Sehingga kalau misalkan ditambahkan huruf partikel I, menjadi kapsi. Ya, kap dulu, kemudian S-nya itu ditarik ke atas. Akan tetapi jika nanti I-nya nggak ada ya, cukup ada huruf GAP, GABS-nya aja, maka yang dibaca huruf biet-nya. GAP, gitu ya. Bukan GAPS, tapi GAP. Nggak ada S-nya.
Kemudian yang kedua, biep sheet. Nah, biep sheet ini yang dibaca biepnya, sehingga cara bacanya adalah opta. Ya, huruf biep ketemu huruf diket, diketnya dibacanya double. Opta itu artinya tidak ada. Ya, ini artinya tidak ada. Kemudian yang ini, nah, ini kan diikuti huruf vokal ya, huruf O. Berarti gimana bacanya? Tetap dilafalkan. Op-nya dulu, kemudian sheet-nya naik ke atas. Sehingga opso. Opso. Tidak ada ya. Nah, seperti itu. Jadi bacanya gap, So. opta, opso. Opso. Nah, di sini kan ada biep ya. Biepnya ketemu apa? Biep sheet. Nah, biep ketemu sheet, sheet-nya dilafalkannya double. Opso. S-nya agak panjang. Opso. Ya. Opso artinya tidak ada. Gap, gap itu harga. Opta, opso artinya tidak ada atau tidak punya. Nah, ini yang dibaca apanya? Nah, ini ada dua ya ya. Nah, di sini kita lihat. Yang pertama yang dibaca M-nya ya. Yang dibaca M-nya itu yang apa? Yang ini. Jomta. Jadi ini yang dibaca M-nya. Jomta itu artinya muda. Muda. Nah, kalau ini muda, itu yang dilafalkannya adalah huruf M-nya. Sehingga jomta, bukan jolta. Jom atau bukan jolem. Kayak gitu ya. Jadinya jom. Jomta. Jomta. Kemudian ini yang R sama M. Ini yang dibaca apa? M-nya. Nah, di sini ya. Bisa dilihat di layar. Yang pertama kan jomta itu artinya muda ya. Nah, di sini. Nah, untuk jomta muda yang dilafalkannya adalah yang M. Muda. Kemudian santai. Tetapi, misalkan jika diikuti huruf vokal, maka bagaimana? M-nya akan, R-nya dan M-nya itu juga dilafalkan semuanya. Pertama, salnya dulu kan. Sal. Kemudian M yang paling terakhir ini ditarik ke bawah. Ditarik ke atas di sini. Sehingga menjadi salmi. Salmi. Ya. Jomta, tamta, salmi. Jika ada huruf R, real, miem di bawah, itu nanti yang dibaca huruf M-nya. Tetapi jika nanti huruf itu diikuti huruf vokal, RM diikuti huruf vokal, maka RM-nya, real miem-nya tetap dibaca. Terus miem-nya itu akan naik ke atas ya tadi. Jomta, contohnya tadi, jomta itu artinya muda. Nah, terus kemudian ini sam, tambahkan i, salmi. Itu ya, RM yang dibaca M-nya. Kemudian lanjut, huruf B, biep sama huruf R. Ya, ini RP ya, opta. Karena real ketemu D, bacanya T double. Opta. Kemudian ini juga ul. Nah, ini karena U ada diikuti O, huruf vokal, maka P-nya menjadi naik. Sehingga bacanya el. Oh iya, ini el ya, bukan O. El. Elpo. Jadi epta, kemudian elpo. Yang dibaca huruf realnya. Itu ya. Kalau yang misalkan ini ketemu huruf vokal, real, mati, el, kemudian P-nya naik ke atas, elpo. Nah, ini ada huruf giok sama real, maka yang dibaca apanya? Di sini huruf gioknya. Ya, dilihat di sini huruf gioknya. Nah, sehingga ini ik kan artinya membaca ya. Ini artinya membaca. Itu yang dibaca adalah huruf gioknya. Jadinya bukan ilta tapi ik. Ik huruf konsonan G kemudian diikuti huruf diget ya. Maka akan D-nya ini akan dibacanya double sehingga bacanya menjadi ikta.
ta, gitu ya. Kemudian lanjut, ini huruf real sama huruf kiok, maka yang dibaca apanya? L. Kiok. Ya. Iya. Jadi bacanya gimana? Mak, mak ya. Mata. Mak, kemudian kiok ketemu diget, maka digetnya dibacanya double. Jadinya makta, ikta, makta. Kemudian ada huruf real sama giok, tetapi jika ini diikuti huruf vokal, maka R-nya dibaca L, dal, kemudian gioknya itu dibacanya naik ke atas, sehingga bacanya menjadi gi, dal, gi. Dalgi. Kemudian lanjut, yang huruf M, A, real, giok, nah ini yang dibaca mal dulu kan, mal, R mati, L, kemudian huruf giok, ketemu huruf giok, maka dilafalkannya K, sehingga malko, gitu ya, bukan mago, tapi malko, malko. Ikta membaca, makta itu cerah, kemudian dak, dalgi, ini dak itu artinya ayam ya, Kemudian ita. Ita. Kemudian yodol. Yo. Yodol. Yodol. Betul. Terus Nolta. nolta ya. Kemudian Ya. yang ini Kemudian silta. silta. Terakhir Opta. tuh ya. Nah, ini bacanya gimana tadi? Jolta. R huruf real sama miem yang dibaca huruf apanya? R-nya atau M-nya? Itu Jomta. M-nya ya. Comta itu artinya muda. Kemudian yang ini Salta. real sama miem yang dibaca? Samta. Betul, M ya. Samta. Samta bukan salta. Ingat, ini yang dibaca M-nya. Samta. Terus yang ini? Yang ini bacanya apa? Ikta. Betul, yang dibaca huruf giok, ikta. Kemudian yang ini? Makta. Betul. Makta. Nih, 잘했습니다. makta. Bacalah tulisan di bawah. Oke. Coba ini Witishi ya. Opta. Tuh ya, yang dibaca biepnya opta. Kemudian yang ini? Manta. Betul. N-nya, terus H-nya ke D menjadi TH, mantap. Terus yang ini? N-nya apa C-nya? Ini yang dibaca adalah huruf N-nya. Berarti gimana? Anja. Anta. J-nya nggak dibaca ya. Yang dibaca N-nya saja. An, terus D-nya jadinya double. Anta. Anta. R sama bip yang dibaca apanya? R sama bip yang dibaca? Huruf? L-nya. 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 Sehingga bacanya menjadi nol. Betul, nol tak. B-nya nggak dibaca ya. Jadinya nol tak. Yang ini? Real sama giok yang dibaca? Huruf? Huruf gioknya. Huruf G-nya ya. Sehingga ikta. Ininya double ya. Ikta. Huruf S, I, R sama H yang dibaca? Yang dibaca? Silta. Betul. Ini H ketemu D, maka D-nya menjadi TH. Silta. Kemudian yang ini?
싫다. 싫다. Yang ini 막다. makta, betul. G-nya ya yang dibaca, ininya double ta. Makta, makta gitu ya. Yang ini angka 8. Yodol. Betul, yodel saja B-nya nggak dibaca. Kemudian yang ini Bak. bak ya, K 1 bak. Kemudian yang terakhir ini Terakhir sangsiet, bacim, dibacanya menjadi ita. betul, T ya. Terus ininya double ita. Nek, cara sebentar. Huruf ini, nah, saya akan mengulang lagi sebentar ya. Huruf siet, sangsiet, jiet, terus sang jiet sama c, ca, ciet. Nah, di sini memang agak mirip ya. Kalau menurut lidahnya orang Indonesia, apalagi yang huruf siet sama sang siet ini memang agak mirip ya. Tetapi ini agak berbeda dalam bahasa Korea. Memang sama, serupa tapi tak sama gitu ya. Jadi ini hampir-hampir mirip. Kita akan dengarkan dulu ya soundnya, audionya, nanti kemudian biar lebih jelasnya ya, untuk nanti dilafalkan. Kita latihan bersama. Nomor 1. 다음 글자를 읽으십시오. Nah, ini 다음 글자를 읽으십시오 ya perintahnya. 다음 글자를 읽으십시오. 읽으십시오 itu artinya 십시오nya menyuruh ya. Silahkan atau lah. Ilknya baca. 읽. Bacalah. 글자 itu tulisan. 다음 itu berikut. Jadi perintahnya adalah bacalah tulisan berikut. Nah, saya mulai lagi. 1번, Nomor 1, 1번. 사, 싸, Nah, tahu nggak perbedaannya? Sa, sa. Mungkin yang kedua itu agak panjang ya. Sa, sa. Ya. Sa. Terus yang kedua, 2번, nomor 2. 사, 싸, 2번, Nomor 2, 2번. 소, 쏘, So, 소, 쏘, ya. So, so. Gitu ya. So, so. Ya. 3번, nomor 3. 3번, 수, 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 Su, su. Ya. 4번, nomor 4. 4번, 스, 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 Se, se. Se, se. Itu ya. Huruf ya, untuk yang double shade-nya itu bersih. Kalau mungkin yang cuma satu huruf S-nya itu agak ada hanya. Se, se. Itu ya. Terus lanjut. 5번, nomor 5. 5번, 시, 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 Nah, bedanya apa yang nomor 5 ini? Si, panjang. Si itu kan kayak panggilan hormat ya, tuan atau nona. Si, nah yang S-nya satu ini agak ada huruf Y-nya. Shi, shi. Si, shi. Si, shi. Itu ya. Si. 6번, Nomor 6, 6번. 세, 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 Se, se. Se, se. Ya, ini agak panjang. 7번, 서, 써, 서, 써, So, so. So, so. Nah, double S-nya bersih. So. Kemudian lanjut yang nomor palbon, nomor 8. 8번, 세, 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 Se, se. Ya, agak panjang. Se. Yang kedua. Kemudian lanjut untuk nomor 9 ya. Ini antara CH
sama double C sama J ya. 9 itu 9번. 9번. 처, 쩌, 처, 쩌, Nah, ini ada huruf apa? CH ya. Cho, terus ini double C ya. C, ca. Cho, co. Cho, co. Tuh ya. Yang satunya ada hanya ada angin ceh-cehnya. Yang satunya lagi ca, co. Cho, co. Tuh ya. Terus 10번 nomor 10. 10번. 즈, 츠, 즈, 츠, Nah, ini gampang jiut ya. Cu, kemudian ch, cu. Cu, cu. Tuh ya. 11번. 처, 저, Cho, jo. Ya, ch sama j. Cho, jo. 처, 저, Kemudian lanjut ke ibu nomor 12. 12번. 쯔, 쯔, 즈, 즈, Je, je. Ya, je, je. Terus lanjut yang nomor 13. 13번. 13번. 자, 차, 자, 차, Nah, ini gampang ya. Ja, cha, ch, ja, cha. 쪼, 초, 쪼, 초, Jo, cho. Ya, jo, cho. Ada h-nya, ada angin h. Kemudian nomor 15, 15번. 15번. 제, 채, 제, 채, Je, che. Ya, je, che. Ya. Terakhir, 16번. 조, 쪼, 조, 쪼, ya. Terakhir, jo, co. 이, Jo, co. Ya. Nah, ini Europun ya. Nomor 6 sama nomor 8 ini sama bacanya ya. Huruf E yang seperti ini sama huruf E yang seperti ini itu cara bacanya sama ya. Ini se, se. Sama ya. Mungkin bisa dilihat ya di bukunya yang Korean First yang bab 4 ya. Kita hari ini kan membahas salam ya. Salam. Karena kan minggu lalu kan bab 3 ya, sekarang bab 4. Kita bahas yang tentang salam untuk bab 4. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo itu sebenarnya artinya apa sih? Annyeonghaseyo itu kalau dalam bahasa Halo. Halo, betul. Halo, tapi kalau misalkan kita nelpon bilang annyeonghaseyo bukan halonya. Kalau 안녕하세요. betul ya. Jadi beda ya. Kalau halo tapi halo yang kita berjumpa. Kita melihat. Kalau yang misalkan halo yang di telepon itu nanti yoboseyo. Nah, selain halo, selain halo, annyeonghaseyo itu juga kayak salam di waktu apapun bisa ya. Pagi, siang, malam, sore, petang itu bilangnya sama ya. Annyeonghaseyo. Annyeonghasimnika. 안녕하십니까. Ya, kalau ini formal banget ya kalau yang annyeonghasimnika. Kalau yang annyeonghaseyo itu kayak lebih luasnya. Jadi satu lagi ya. Annyeongha. Tulisannya hashimnika. Cuman cara bacanya hashimnika ya. Annyeonghaseyo atau annyeonghasimnika. Sama ya. Artinya salam. Nah, kemudian bila kita nanti salam bilang annyeonghaseyo, maka balasannya juga sama ya. Ini annyeonghaseyo atau annyeonghaseyo gitu ya. Nah, Europur misalkan kalau kita bilang annyeonghaseyo sama orang lain, maka gimana? Kita kalau misalkan itu orangnya kira-kira spontan sama kita, cukup menundukkan kepalanya saja ya, agak menundukkan sedikit. Tapi misalkan jika orang itu lebih tua atau lebih tinggi jabatannya, misalkan
atasan ya atau sa장님, bos, atau orang yang sudah berumur, sudah tua. Bagaimana cara itunya salamnya? Menundukkan tengah gitu ya. 안녕하세요. Ditundukkan. Terus setelah salam kemudian bilangnya 만나서 반갑습니다. Ya, di sini 만나서 반갑습니다. Apa ini artinya? Senang bertemu dengan Anda. Bertemu dengan Anda. Betul. Manaso ini dari kata manada yang artinya bertemu. Ya. Dikasih partikel atau tata bahasa aso-aso jadi manaso. Terus yang 반갑습니다 itu dari kata dasarnya 반갑다. Ya, artinya senang. Nice to meet you itu ya kalau bahasa Inggrisnya. Senang bertemu dengan Anda. Nah, terus lawan bicaranya bilang apa juga sama. 네, 만나서 반갑습니다. 네, 잘했습니다. Jadi senang bertemu dengan Anda. 안녕히 계세요 itu untuk apa? 안녕히 계세요. Selamat tinggal. Oh, bedanya 안녕히 계세요 sama 안녕히 가세요 itu apa ya? Ada yang tahu nggak? 안녕히 계세요, 안녕히 가세요. Ini diucapkan ketika berpisah ya. Geseo kalau kita yang pergi. Betul, 안녕히 계세요 kita yang pergi. Kalau yang 안녕히 가세요 yang masih di situ ya, masih tinggal di tempat itu. Betul. Misalkan nih kita ke rumah teman kita, kemudian kita mau pulang ya, kita mau meninggalkan tempat itu, maka kita bilangnya 안녕히 계세요 ya. Tapi untuk yang masih di rumah atau tuan rumahnya ya, bilangnya 안녕히 가세요. 안녕히 계세요 tadi untuk orang yang pergi ya, yang meninggalkan tempat. Sedangkan yang masih di tempat bilangnya 안녕히 가세요. 가세요 artinya kan gada. 가세요, pergilah ya. Maksudnya sampai jumpa. 안녕히 계세요, selamat tinggal. Tapi intinya berpisah ya. Kemudian yang bawahnya ini 감사합니다. Sudah ngerti semua ya 감사합니다. Terima kasih. Terima kasih selain 감사합니다 apa ya? Dan tahu? Selain 감사합니다. Gomawoyo. 고마워요 bisa. Atau satu lagi. 고마워요 ini yang sudah itu ya akrab ya atau mungkin yang sudah dikenal. 고맙습니다. Ya. Bentuknya 고마워요 itu kalau bentuk formalnya 고맙습니다. Nih, sebenarnya nggak apa-apa ya bilang seperti ini, tapi kalau yang 고마워 itu lebih ke sehari-hari. Misalkan kita sudah agak akrab ya. Kalau sama bos ya, atau orang yang tua umurnya, 감사합니다 atau 고맙습니다. Nah, kalau ada orang bilang terima kasih, kita balasnya apa? Di sini kita balasnya apa? Pakainya 아니에요 ya. Maksudnya 아니에요 ini apa? Enggak usah terima kasih. Maksudnya sama-sama gitu ya. Jadi kalau misalkan orang bilang 감사합니다, 아니에요. Enggak perlu terima kasih kok. Tuh enggak apa-apa. Itu ya artinya ya. Nah, selain 아니에요 apa nih? Selain bilangnya 감사합니다, 아니에요, terus bilangnya apa? Kalau ada orang yang bilang makasih ke kita. 천만에요 ya. 천만에요. Nah, kalau 천만에요 ini mungkin lebih ke apa ya? Kalau sudah dekat ya, 천만에요. Terus selain itu ada lagi ya, yaitu 별 말씀을요 ya. Saya tuliskan di sini. Kalau 별 말씀을요 itu lebih formal. 별 말씀을요. Ya. Ini lebih formal. 별 말씀을요. Tapi kalau untuk sehari-hari ya, 아니에요. 감사합니다. 아니에요 atau 천만에요 atau 별 말씀을요. Itu artinya sama-sama. 죄송합니다. Maaf ya. Mohon maaf. Nah, ini
bentuk selain maaf, selain 죄송합니다 apa nih? Ini yang semi formal ya. Di bawahnya 죄송합니다 apa? Minta maaf. Semi formal. Mian ya. 미안합니다. 미안합니다. Nah, ini semi formal ya. Tapi kalau untuk ke bos, bilangnya 죄송합니다 aja ya. Kalau ke temen atau ke senior apa? Junior ya atau adik kelas kita, 미안합니다. Atau 미안해요. Kalau yang bahasa paling tidak halusnya 미안해 itu ya. 미안해 itu yang Iya deh. ya 미안해 ya. 미안해요, 미안해요. Terus kalau ada orang bilang maaf, berarti jawabannya apa? 괜찮아요. 괜찮아요. Ini bacanya Gwen hanya naik ke atas. Ya. Atau nggak perlu dibaca ya. Kalau di tengah nggak dibaca. Yang dibaca huruf N-nya saja. Jadinya N-nya naik. 괜찮아요. 괜찮. N-nya na요. Bukan 괜찮아요 ya. Bukan 괜찮아요. Tapi 괜찮아요. Ini kalau misalkan dibuat semnida, 괜찮습니다. Jadinya 괜찮 ya, 괜찮습니다. Artinya tidak apa-apa. It's okay, no problem. Kita latihan percakapan ya, Irabun ya. Nah, bisa dilihat di sini. Ini ada percakapan dua orang. Yang satu Minho, katanya Minho. Yang satu namanya Jin, ya. Ini perkenalan namanya, kemudian senang bertemu Anda. Kemudian ini yang paling bawah Hanguk Senghwari Otosmenika. Nah, di sini artinya apa? Hanguk itu kan Korea. Senghwa itu kehidupan. Otosmenika bagaimana? Bagaimana kehidupanmu di Korea? Ini 아주 좋습니다. Hanya kalau di tengah nggak dibaca ya. 좋습니다. 아주 itu sangat, sangat bagus. Sangat baik. Namanya diganti nama sendiri. Oke? Minhonya asepsi, Jainnya Witishi. 안녕하세요. Kimin. Jadi Ya, namanya sendiri dong. Namanya sendiri. ya. Ya, baik Jem. 안녕하세요. 아세요입니다. Nih, terus Witishi dibalas. 안녕하세요, 위트입니다. Terus? 만나서 반갑습니다. 네, 만나서? 만나서 반갑습니다. Terus? Witishi 한국 Senghwari Otosmenika. Otosmenika. Ini hanya nggak dibaca ya. Otosmenika. Terus? 한국, Ya, silakan Witishi. 한국. 쌤, itu kelihatan. Nggak kelihatan. 한국 생활. Kelihatan nggak? Kelihatan? Iya, 한국 쌤, 생활. Itu ini huruf 생활. Artinya naik. 생활이. 한국 생활이 아주 한국 아주 아주 좋습니다. 네, 잘했습니다. Hari ini sampai di sini dulu ya. Ya, kita hari ini sudah belajar bacim robel sama cara membaca. Sampai berjumpa besok, 여러분 ya. 내일 만나요. 안녕히 가세요.